Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di perbatasan bagian tengah dan utara Kekaisaran Jin, terletak sebuah wilayah yang menempati peringkat di antara yang terkecil di tanah, dari 36 wilayah kekaisaran, tetapi juga menduduki peringkat 5 teratas dalam hal kekayaan. Ada banyak ladang dan sungai yang mengumpulkan banyak kekayaan dan ada banyak wilayah besar pegunungan roh juga. Orang-orang fana di gunung-gunung itu bahkan sering melihat dewa yang mengenakan jubah Tao dan Buddha terbang ke cakrawala. Taoisme dan Buddhisme tersebar luas di wilayah tersebut dan kuil-kuil mereka banyak ditemukan di mana-mana. Terlepas dari kedudukan atau kekayaan seseorang, mereka akan selalu memberi hormat yang besar kepada salah satu dari sekolah-sekolah ini. Tetapi selain dua sekolah umum ini, orang dapat melihat pengaruh banyak sekolah Konfusianisme di banyak kota besar dan kecil di daerah tersebut. Ada 39 dari sekolah-sekolah Konghucu ini dengan salah satu yang terbesar dari sekolah-sekolah ini terdiri dari para ahli ajaran Konghucu dengan banyak pejabat pemerintah di jajaran mereka. Di sisi lain, sekolah terkecil hanya memiliki instruktur Konfusianisme biasa yang hanya bisa menjelaskan aspek paling dasar. Jika mereka merasa ada murid mereka yang luar biasa, mereka akan direkomendasikan ke sekolah yang lebih tinggi, memberikan kesempatan yang baik kepada murid yang lebih miskin untuk maju. Lagi pula, para sarjana Konfusius yang lulus dari sekolah bermutu tinggi disambut di eselon yang lebih tinggi dari Kekaisaran Jin. Cendekiawan Konghucu yang berasal dari sekolah tertinggi bahkan banyak direkrut oleh bangsawan dari semua tingkatan. Ibu kota prefektur Taichang, kota Taichang, adalah lokasi dari salah satu akademi Konfusius yang prestisius ini. Meskipun kota itu bukan yang terbaik di Kekaisaran, itu adalah salah satu pusat perdagangan di Provinsi Nan dan merupakan tempat tinggal orang kaya dan berkuasa. Ada 4 keluarga bergelar bangsawan yang tinggal di kota serta orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dari setiap perdagangan. Di sisi barat kota Taichang tinggal klan Gan, klan pedagang yang sangat kaya. Mereka memiliki lebih dari 20 restoran di kota prefektur. Di kota-kota kecil, mereka adalah hegemoni kekayaan, tetapi di kota Taichang, hanya ada banyak elit yang tinggal di sana. Tetapi bahkan di antara para elit, klan Gan memang memiliki tanah yang sangat luas di distrik tempat tinggal orang kaya dan memiliki lebih dari 40 pelayan dalam pekerjaan mereka. Suatu hari saat matahari bersinar di siang hari, seorang pemuda berjubah Konfusian berjalan perlahan di jalan. Pria muda itu muncul di usia awal 20-an dan mengenakan bungkusan di punggungnya yang terbungkus kain abu-abu tebal dan tertutup debu. Saat dia berjalan di jalan, dia berulang kali melihat sekeliling dan segera melihat gerbang mengkilap klan Gan. Ketika dia membaca kata-kata, Gan Estate, tanpa sadar dia tersenyum. Ketika dia mendekati gerbang, dia memeriksanya sejenak sebelum menggedor pintu besi. Gedebuk, gedebuk, langkah kaki tergesa-gesa tiba dari sisi lain gerbang. Gerbang terbuka untuk seorang pria parubaya yang mengenakan jubah pelayan yang memiliki ekspresi hormat di wajahnya. Ketika pelayan itu melihat pemuda itu, ekspresi hormatnya tiba-tiba membeku sebelum menghilang dengan cepat. Dia berdiri tegak dan bertanya dengan nada ragu, "Siapa yang kamu cari?" Dia kemudian memeriksa pemuda itu seolah mencoba mencari tahu asal-usulnya. Pemuda itu menangkupkan tangannya untuk memberi hormat dan tersenyum. "Apakah ini kediaman Paman Ganci?" Setelah memeriksa kualitas pakaian pemuda itu, tampilan aslinya yang menghina telah hilang. Sebaliknya, dia sekarang sangat terkejut setelah mendengar Han Li berbicara dan dia dengan hormat berkata, "Paman Ganci. Ganci adalah nama terhormat tuanku. Kalau begitu tuan muda pasti. Saya Han Li. Paman Ganci adalah kerabat jauh saya. Saya melakukan perjalanan ini untuk memberikan penghormatan kepadanya." Sekarang setahun setelah dia berkultivasi dalam pengasingan.
Selama waktu ini, dia meminta bantuan mutiara mayat surgawi dan relik Vajra untuk menyempurnakan lapisan pertama seni Bright Jade. Setelah itu selesai, Qi yang bergolak sebagian besar sudah tenang, sangat menyenangkan Han Li, tetapi itu masih tetap menjadi prioritas baginya untuk ditangani. Karena itu, dia bergegas ke klan Gan untuk langkah selanjutnya dalam rencananya untuk melepaskan diri dari Qi yang mengerikan. Setelah ragu sejenak, pelayan parubaya itu berkata, "Jadi itu Tuan Muda Han." Sayangnya, sang guru telah pergi di pagi hari untuk bertemu dengan rekan-rekannya. Saat ini, Tuan Muda Sulung bertanggung jawab atas kediaman. Haruskah saya membuat laporan kepadanya? Tolong, saya harus berterima kasih atas masalahnya, jawab Han Li dengan tenang. Mohon tunggu sebentar, Tuan Muda. Saya akan segera membuat laporan. Pria parubaya itu membungkuk dan menutup gerbang sebelum kembali. Han Li berdiri di depan gerbang dan mengamati sekeliling perkebunan besar itu, sesekali melihat beberapa gerbong yang lewat. Meskipun dia belum menyapu indera spiritual melewati kota, jelas ada banyak kultivator di dalamnya. Selain itu, ada banyak daerah yang menampung banyak kultivator tingkat tinggi. Ini agak aneh baginya, karena dia tidak dapat memahami mengapa para kultivator ini memiliki minat yang tinggi pada dunia fana. Setelah beberapa waktu, pintu berderit terbuka untuk memperlihatkan seorang pemuda berjubah bordir dengan penampilan halus. Berdiri di belakangnya adalah pelayan sebelumnya. Setelah pemuda itu menatap Han Li dengan pandangan menilai, dia dengan sopan berkata, "Kamu pasti Tuan Han." "Saya Gan Yu. Saya mendengar bahwa Anda adalah kerabat jauh dari klan Gan. Meskipun saya belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya, saya tidak bisa melupakan sopan santun saya. Jika Anda mau, apakah Tuan Han ingin mengikuti saya ke ruang tamu? Jadi kau adalah anak Paman Gan. Karena Anda telah memberi saya undangan, saya tidak akan menolaknya." Tanpa pikir panjang, Han Li langsung setuju. Dengan senyum tipis, Gan Yu melangkah ke samping dan menyambut Han Li di dalam. Kemudian, gerbang hitam itu ditutup. 2 jam kemudian, Master Klan Gan, seorang pria gemuk berusia 50 tahun yang mengenakan jubah bangsawan biru bernama Gan Chi, kembali ke perkebunan Gan dengan kereta. Gan Chi memandang penjaga gerbang di bawah gerbong dan bertanya, "Apakah ada yang terjadi saat aku pergi?" Penjaga gerbang parubaya dengan tulus menjawab, "Tuan, ada seorang pemuda bermarga Han yang telah tiba. Dia mengklaim bahwa dia adalah keponakanmu dan sedang menunggu di ruang tamu bersama Tuan Muda." Mereka tampaknya sedang ngobrol. Saat Gan Chi turun dari kereta dan mendekati gerbang perkebunan, dia berhenti dan bergumam, "Seorang keponakan bermarga Han." Jejak keraguan bisa terdengar dari suaranya. Apakah orang ini penipu? Dalam kewaspadaannya, penjaga gerbang dengan tergesa-gesa menyarankan, "Haruskah saya memanggil penjaga?" Sulit untuk mengatakan apakah dia benar-benar penipu. Saya pikir saya memiliki kerabat seperti itu, tetapi sudah cukup lama sehingga ingatan saya gagal. Terus menjaga gerbang, tidak perlu melibatkan diri dalam masalah ini. Gan Chi memulihkan ketenangannya dan menegur penjaga gerbang sebelum bergegas masuk ke perkebunan. Bahkan tanpa ganti pakaiannya, dia bergegas ke aula utama. Saat dia memasuki pintu masuk aula utama, dia mendengar suara ceria dan akrab berbicara, "Saya mengagumi pemahaman mendalam Brother Han tentang ajaran Konfusianisme. Tetapi sehubungan dengan kata-kata hebat itu, pemahaman saya adalah..." Suara itu jelas milik putra sulungnya dan dia tampak bersemangat berbicara dengan tamu itu. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, ekspresinya menjadi agak cemberut dan sedikit kegelisahan terlihat dari matanya. Tapi sesaat kemudian, dia mengertakkan gigi dan berjalan ke aula. "Tuan Ayah, ini Tuan Han." Ketika Gan Yu melihat ayahnya masuk, dia langsung berdiri dan memberi hormat. "Iya, saya sudah mendengar dari penjaga gerbang." Gan Chi melambaikan tangannya ke putranya dan kemudian menatap Han Li,
bertanya, "Kalau begitu, diri Anda yang terhormat pasti orang yang mengaku sebagai kerabat jauh saya. Apakah Anda memiliki surat atau kenang-kenangan mungkin?" Pada saat itu, Han Li berdiri dan tidak bisa menahan senyum ketika mendengar pertanyaan itu. Kemudian tanpa sepatah kata pun, dia menyerahkan liontin giok putih berkilau. Ketika Ganci melihat liontin giok ini, ekspresinya menjadi tergerak. Dia mengambil liontin batu giok dan memeriksanya sekali sebelum berkata, "Jadi, kamu pasti keturunan muda, Kakak Han. Silakan ikuti saya ke ruang belajar saya. Saya ingin bertanya tentang masalah yang berkaitan dengan almarhum bibi saya." Ganci meraih pergelangan tangan Han Li dengan penuh semangat dan menariknya keluar dari aula. Tertinggal di aula, Gan Yu berdiri dengan kaget dan bergumam, "Bibimu. Apakah ada kerabat seperti itu di klan Gan?" Setelah mereka memasuki ruang kerja, Ganci dengan hati-hati menutup pintu ruang kerja dan memberi hormat, berkata, "Saya memberikan penghormatan, Tuan Han." "Berdiri," kata Han Li. Kemudian dengan lambaian lengan bajunya, dia mengguncang tubuh Ganci dengan hembusan cahaya biru sebelum melanjutkan, "Kamu tidak perlu bertanya tentang asal-usulku. Anda hanya perlu tahu mulai hari ini bahwa saya dikirim ke sini oleh orang yang bertanggung jawab atas Anda." Keraguan Ganci terhapus oleh tampilan kekuatan sihir Han Li dan dia dengan hormat menjawab, "Ya. Jadi kamu dekat dengan dua tuan yang terkait dengan klan Gan, tapi mereka menghilang sejak 20 tahun yang lalu. Tuan mudahan tidak mungkin datang pada waktu yang lebih baik." Han Li mengangguk dan kemudian berkata dengan nada memerintah, "Aku baru saja tiba di klan Ganmu secara sepintas. Saya memiliki urusan yang lebih penting untuk diperhatikan, tetapi saya akan membutuhkan bantuan dari koneksi Anda ke dunia fana." Di luar kota Taichang, ada banyak sekolah Konfusius yang biasa-biasa saja, salah satunya adalah sekolah menengah dengan nama Akademi Wahyu Murni. Jika ada sesuatu yang penting untuk dikatakan tentang itu dibangun di pegunungan Jadefield yang terkenal. Gunung-gunung ini adalah pegunungan roh yang terkenal di prefektur Taichang dengan lebih dari 10 puncak yang berbeda. Meskipun tidak terlalu curam atau mengesankan, cuacanya bagus sepanjang tahun dan bunga-bunga indah bermekaran di mana-mana. Ada juga banyak pohon dan buah roh langka yang hanya dapat ditemukan di sana, menyebabkan mereka digolongkan sebagai yang terbesar dari 13 gunung roh di wilayah tersebut. Akademi Wahyu Murni dibangun di puncak awan ilusi pegunungan Jadefield. Akademi, yang dapat menampung lebih dari 1.000 orang, dibangun di seluruh bagian atas gunung. Dikatakan bahwa akademi ini tidak memiliki kualifikasi untuk membangun sendiri di gunung yang terkenal itu, karena gunung-gunung lainnya dipenuhi dengan kuil-kuil terkenal, yang jelas lebih unggul dibandingkan dengan itu. Tapi anehnya, ketika Akademi Wahyu Murni dibangun lebih dari 1.000 tahun yang lalu, kuil Taois di sekitarnya tidak menentang mereka sedikit pun. Sebaliknya, para pendeta dan biarawan akan memperlakukan siswa akademi dengan sangat sopan sejak didirikan, yang membuat penduduk setempat heran. Hal aneh lainnya tentang akademi adalah perbedaan usia para murid yang mereka rekrut, mulai dari usia 6 tahun hingga lebih dari 20 tahun. Dan setiap tahun, mereka akan merekrut murid sebanyak 3-4 kali dengan interval yang tidak teratur. Ada kalanya mereka akan pergi 4 atau bahkan 8 tahun tanpa merekrut siapapun. Selain itu, banyak orang yang diterima jarang terlihat berjalan keluar dari gerbang depan, menambah suasana misteri di akademi. Tentu saja, ini hanya dipandang sebagai misteri bagi manusia yang menghuni bagian bawah gunung. Karena mereka tidak tahu apa-apa, mereka percaya Pure Reflections Academy benar-benar biasa-biasa saja karena nama mereka hampir tidak terdengar di seluruh wilayah. Suatu hari, ada 2 orang yang perlahan mendaki Gunung Illusory Cloud.
Salah satunya adalah seorang cendekiawan parubaya dengan penampilan yang bermartabat dan yang lainnya adalah seorang cendekiawan berusia sekitar 20-an yang memiliki kulit agak kecoklatan dan berpenampilan biasa. Dia adalah Han Li, yang muncul di perkebunan Gan sebulan sebelumnya. Cendekiawan parubaya berjalan ke depan dengan lengan berkibar, berkata, "Keponakan Han yang terhormat, Akademi Wahyu Murni telah selesai merekrut murid 2 bulan sebelumnya, tetapi saya mendengar dari rekan tua Gan bahwa Anda telah mempelajari bermacam-macam teknik Taois dan mengetahuinya. Karena itu, saya telah membawa Anda ke akademi ini untuk ujian. Terserah takdir untuk melihat apakah mereka akan menerima Anda atau tidak. Karena saya berbagi persahabatan dengan guru senior Akademi Lu, saya telah membawa Anda untuk menemuinya. Jika dia menemukan Anda dapat diterima, Anda dapat tetap di akademi." "Ya, saya pernah mendengar tentang pengaturan Anda," jawab Han Li dengan nada tulus, "Paman Gan sudah membicarakannya. Terlepas dari apakah akademi menerima saya, paman saya akan mengambil hati ini." Pada saat itu, tubuh Han Li melepaskan aura lapisan keempat kondensasi Qi. Kultivator biasa tidak akan bisa melihat kultivasinya yang sebenarnya. Sebulan yang lalu, dia telah meminta Gu Qi, agen klan Feng, untuk membantunya bergabung dengan sekte kultivasi besar manapun, dari afiliasi mereka. Alasan mengapa dia terus terang mengatakan ini, karena klan Feng memberinya perintah masa lalu untuk berteman dengan para kultivator yang memasuki dunia fana untuk digunakan di masa depan. Alhasil, Gan Qi dapat memenuhi permintaan tersebut tanpa banyak kesulitan. Tapi yang mengkhawatirkan Gan Qi adalah kemungkinan Han Li memiliki niat jahat dan mungkin melibatkan klan Gan. Namun, semua bisnis klan Gan diam-diam menjadi milik klan Feng. Selama Han Li mengeluarkan perbuatan untuk properti mereka, dia bisa melenyapkan keseluruhan klan Gan dalam semalam. Selain itu, Gan Qi merasa bahwa asal-usul klan Feng sangat misterius meskipun mengetahui beberapa hal tentang dunia kultivasi. Tapi setelah Han Li berjanji bahwa dia tidak akan menimbulkan masalah bagi klan Gan setelah memasuki sekte kultivasi, Gan Qi hanya bisa mengumpulkan keberanian untuk mengikuti permintaannya. Setelah beberapa hari persiapan, dia akhirnya memilih seorang sarjana parubaya bermarga Yan untuk bertindak sebagai jembatan agar Han Li masuk ke Akademi Wahyu Murni. Alasan mengapa dia memilih orang ini adalah karena sekolah Konfusius memiliki kebijakan yang jauh lebih longgar dalam menerima murid. Selama dia bukan murid dari sekte jahat dan memiliki masa lalu yang tidak bersalah, dia akan diterima, bahkan jika dia memiliki seorang guru di masa lalu. Belum lagi Gan Qi telah melakukan bantuan besar kepada pria parubaya, Guru Yan. Sebagai seseorang yang berasal dari sekte Konfusius, dia memandang masalah kesetiaan dan hutang dengan sangat penting, dan pasti akan menangani masalah ini dengan upaya terbaiknya. Dan sementara ada metode lain untuk masuk ke sekte lain, mereka juga memiliki kemungkinan sukses yang buruk. Lagi pula, sekte kultivasi yang hebat tidak sesulit untuk masuk seperti di Selatan Surgawi, tetapi setiap kultivator liar tingkat rendah tidak akan diizinkan untuk menjadi murid. Ketika Han Li mendengar nama Pure Reflections Academy, dia bertanya tentang lokasinya dan diam-diam terbang dengan alat sihir terbangnya untuk melihat urat roh pegunungan Jadefield. Dia puas dengan apa yang dia temukan. Meskipun urat roh tidak bisa dibandingkan dengan sumur roh di kediaman guanya di Selatan Surgawi, itu jauh lebih kuat daripada pembuluh darah lain di dekat kota Taichang. Adapun masalah sumur roh, jika mereka terlalu sering dipindahkan tanpa ditempatkan di atas pembuluh darah roh untuk jangka waktu yang lama, mereka secara bertahap akan kehilangan sifat spiritualnya. Karena itu, dia hanya membawa 2 sumur roh di tubuhnya, tetapi karena dia tidak dapat menemukan bahkan pembuluh darah roh yang kosong di Great Jin, dia terpaksa merencanakan untuk menyusup ke sekte besar untuk berkultivasi. Di bawah kondisi ini, Han Li mengasumsikan identitas kerabat jauh Gan Qi,
seorang kultivator liar tingkat rendah, yang hanya mempelajari teknik sihir dangkal tetapi juga merindukan jalur kultivasi. Dia kemudian mengandalkan pamannya untuk melihat apakah dia dapat membantunya memasuki sekte besar untuk melanjutkan kultivasi. Setelah itu, Ganci menemukan instruktur terkenal dari sebuah sekolah Konfusianisme besar, seorang sarjana bermargayan. Dia setuju, ingin membalas kebaikan Ganci di masa lalu kepadanya, dan membawa Hanli ke Akademi Wahyu Murni. Cendekiawan Parubaya, Guru Yan, menghela nafas dan berkata, "Sepertinya saudara Gan sangat menghargaimu." Tapi ini tidak mengherankan karena mereka yang memiliki akar roh hanya ditemukan 1 dari 10.000 orang. Sayang sekali saya juga tidak memiliki akar roh, atau saya juga akan memasuki Akademi Wahyu Murni untuk mengejar jalur kultivasi. Hanli tersenyum dan tetap diam. Setelah itu, Guru Yan membawa Hanli ke depan. Saat melakukan perjalanan mendaki gunung, mereka dapat melihat puncak gunung di langit. Mereka juga mendengar bunyi bel yang bergema dan merdu yang menggetarkan jiwa orang yang mendengarnya. Guru Yan berhenti dan menoleh untuk melihat ilusori Cloud Peak. Dia menggelengkan kepalanya dan bergumam, "Clear Hambel dari kuil harta karun roh adalah harta yang benar-benar langka, tetapi tampaknya biksu senior yang bertanggung jawab atas kuil agak berlebihan untuk memukulnya 3 kali dalam 1 hari." Kilatan terang berkedip dari mata Hanli, ketika dia mendengar bahwa ada sekte Buddha di gunung, dan kemudian memasang ekspresi termenung. Dia segera menyadari bahwa yang disebut harta karun ini sebenarnya adalah alat sulap kelas atas, tidak ada yang langka. Dia membungkus lengan bajunya yang panjang dan memegangnya di belakang punggungnya dan terus mengikuti Guru Yan. Segera, keduanya tiba di platform di tengah gunung, dan kemudian, pemandangan tiba-tiba terbuka di hadapan mereka. Mereka melihat hutan bambu hijau zamrud yang menghijau, dan penampakan gedung-gedung berwarna merah putih di kejauhan. Ada juga beberapa jalur batu putih yang mengarah langsung ke hutan bambu. Guru Yan melirik ke hutan dan berkata, "Ayo pergi. Pintu masuk utama biasanya tidak terbuka. Ikuti saya ke gerbang samping." Dia kemudian membawa Hanli ke samping. Setelah banyak belokan, Hanli dan Guru Yan muncul di gerbang hitam pekat setinggi 3 meter. Guru Yan menghela nafas dan dengan ringan mengetuk. Gerbang terbuka untuk mengungkapkan seorang pemuda berjubah putih Konfusianisme. "Ah, jadi itu Guru Yan. Apakah Anda datang untuk mencari guru senior Lu?" Pemuda itu memiliki fluktuasi ki spiritual pada lapisan ketiga kondensasi ki, tetapi dia masih berbicara kepada Guru Yan dengan sangat hormat. Hanli mau tidak mau terlihat lebih baik dari Guru Yan ketika dia melihat ini. Di selatan surgawi, situasi seperti itu tidak akan pernah terjadi, pikir Hanli dengan tawa dingin. Tampaknya Konfusianisme cukup ketat dengan aturan mereka, bahkan menyebabkan kultivator menundukkan kepala mereka kepada manusia. Namun, ini mungkin hanya terjadi pada kultivator tingkat rendah. Ini pasti tidak akan terjadi dengan seorang kultivator bermutu tinggi. "Iya, saya datang untuk menemui saudara Lu. Apakah dia hadir?" Guru Yan dengan tenang bertanya. Pemuda berjubah putih itu merenung sejenak dan berkata, "Dia saat ini sedang menemui tamu terhormat di ruang kerjanya. Saya akan melaporkan bahwa Anda telah datang. Ini baik saja. Maaf merepotkanmu." Guru Yan berkata sambil tersenyum. Meskipun pemuda berjubah putih tahu bahwa dia adalah manusia, dia juga memiliki persahabatan yang mendalam dengan guru senior Lu dan tidak berani meremehkannya. Setelah kata-kata sopan, dia buru-buru mengeluarkan jimat transmisi suara, mengucapkan beberapa kata ke dalamnya, dan mengirimkannya ke udara sebagai seberkas cahaya api, segera terbang dengan cepat tanpa jejak. Tidak lama kemudian, Hanli mendeteksi sapuan indera spiritual yang kuat melewati mereka sebelum segera menghilang. Hati Hanli tergerak, mengetahui bahwa ini kemungkinan besar milik guru senior Lu. Dari tingkat indera spiritual,
dia tampak seperti seorang kultivator formasi inti awal. Ini mengejutkan karena dia mengharapkan dia untuk memiliki kultivasi pendirian yayasan paling akhir. Dalam sudut pandang Han Li, semakin rendah kultivasinya, semakin baik, karena kecil kemungkinannya dia untuk melihat penyamarannya. Ki spiritual bergetar di udara di atas mereka dan suara seorang pria terdengar, apakah itu Saudara Yan? Saat ini saya ada tamu. Tapi Saudara Yan sebaiknya masuk. Oh, dan Anda boleh membawa teman muda Anda itu juga.